Halo sahabat petinju yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kali ini aku bikin pilih kartu tentang apa misi jiwamu. Oke. Oh ya, yang baru pertama kali di channel ini, selamat datang. And then jangan lupa subscribe-nya kalau kamu suka sama video-video aku. Di channel ini sebenarnya aku lebih ngefokusin ke perkembangan jiwa daripada nge-reading tarot gitu. Jadi makanya aku nggak bikin yang zodiak karena ada beberapa yang bilang zodiak nggak deh, aku nggak bikin yang kayak gitu. Oke. Tapi mungkin beberapa kali bakal ada fun readingnya juga, cuma fun readingnya jarang aku buat dan mungkin ada juga reading yang ringan-ringan kayak misalnya reading cinta atau reading pertemanan. Aku lebih suka ke pertemanan, maklum guys, aku masih kecil. Enggak, aku lebih fokusnya ke sana. Oke. Ini tentang misi jiwamu. 1, 2, 3, 4. Silakan dipilih, fokus, berdoa dulu. Kalian ini boleh pilih lebih dari satu atau bahkan pilih semuanya, karena di beberapa kartu tadi aku sempat ngintip gitu, aku sempat lihat di beberapa kartu tuh ada kartu yang banyak gitu loh misinya. Jadi kemungkinan kalian itu misi jiwanya itu ada di sini, ada di sini. Karena ini kan general reading, jadi aku nggak bisa fokusin ke satu orang, ini ke banyak orang. Oke. Apa sih misi jiwamu? Ini bukan yang visi ya. Kalau visi itu tujuan akhir gitu, tujuan utama. Kalau ini salah satu misi jiwamu. Oke. Ini juga bakalan berkembang seiring bagaimana perkembangan energi kamu, perkembangan dari pengalaman. Susah banget gue ngomong gitu deh. Ini juga bakalan berkembang dari pengalaman kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu gitu. Oke. Jadi ini timeless. Kapanpun kamu bisa balik lagi ke sini, misalnya tahun depan pengen lihat ini lagi, boleh. Siapa tahu misi jiwamu sudah berubah. Oke, udah memilih ya pastinya ya. 1, 2, 3, 4. File 2, 3, dan 4 seperti biasa silahkan lihat di kolom deskripsi untuk time stepnya. Kita ke file 1 dulu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, misi jiwamu, salah satu misi jiwamu. Ini ada High Priestess. Ini benar-benar menandakan kamu orang yang spiritualis, kamu orang yang bisa memiliki kemampuan untuk memimpin. Ini di sini ada juga kartu Lord. Seumur-umur aku pakai kartu ini. Berapa kali aku pakai reading, baru pertama kali ini perdana nih muncul si kartu Lord. Ini nggak pernah muncul sama sekali, nggak pernah, baru di kali ini ada kartu Lord. Dan di sini ada High Priestess. Jadi di sini sebenarnya fokus utama tentang misi jiwa kamu kali ini, salah satu misi jiwa kamu itu adalah membimbing jiwa-jiwa atau orang-orang lain yang membutuhkan bimbingan dari kamu. Nah, cara kamu membimbing ini lebih ke memimpin mereka, memberikan mereka arahan, karena sih ada Lord, ada pemimpin utama gitulah, pemimpin yang besar. Jadi kemungkinan besar kamu yang pilih file nomor 1 misi jiwamu lumayan sangat berat ya, karena di sini bukan hanya untuk dirimu, namun juga kamu memiliki kesadaran untuk membantu mengangkat kesadaran orang lainnya juga. Ini dengan cara menjadi pemimpin dari suatu kelompok atau dari tentang suatu hal. Kamu memiliki energi matahari, kamu memiliki energi yang cocok juga untuk memimpin. Intinya di sini kayak gitu, tentang memimpin. Dan memimpin itu di bidang apa sih? Kalau di sini dilihat benar-benar di bidang spiritual, karena kayak pendeta gitu, pembuka agama mungkin. Tapi karena di sini ada kartu Lord, jadi lebih banyak memimpin, tentang pemimpin, menjadi pemimpin besar sih di sini. Bukan berarti presiden, tapi mungkin ada organisasi gitu ya. Dan di sini adalah
salah satunya juga tentang melepaskan jiwa-jiwa yang tersesat atau membawa kembali jiwa-jiwa yang tersesat. Bahasanya ya jiwa-jiwa yang tersesat. Ini maksudnya kayak ada orang yang nggak bisa lepas dari ikatan apa gitu, mungkin ikatan masa lalu, mungkin ikatan keluarganya, lingkungannya yang toksik. Kalian tuh membantu mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka, untuk mendapatkan apa ya, kehidupan yang lebih bagus gitu lah. Kalian tuh membantu dengan cara memberikan nasihat, dengan cara memimpin, dan juga dengan cara kayak misalnya itu pun bukan sekali memberikan nasihat, itu bukan yang sekali datang langsung pergi, tapi kayak yang berkali-kali, kayak di training, dilatih gitu. Memang bukan spesialisnya pelatih, kamu lebih ke pemimpin dan memberikan saran, tapi itu nggak kalian lakukan hanya sekali datang saja, tetapi berkali-kali. Kalian pantau juga mereka nih, kalian juga mengubah gimana hal-hal yang gelap itu jadi hal-hal yang positif. Nah, di sini kalian sebenarnya udah dalam menjalani misi ini udah memiliki kayak apa ya, kebutuhan kalian, kayak kemampuan kalian gitu. Apa ya namanya ya? Ini tentang potensi dan juga bakat alami kamu yang pastinya ya, yang bisa kamu manfaatkan untuk menjadi pemimpin. Di sini bukan sesuatu yang kecil aku lihat, karena di sini pemimpinnya itu pemimpin yang besar, kelompok yang besar. Jelas-jelas ini soalnya ada Lord yang muncul. Jadinya kamu itu like worker yang tugasnya lumayan besar juga. Kemungkinan juga kamu telah menyadari tugas ini, dan yang belum menyadari tugas ini juga nggak apa-apa. Ini mungkin jadi referensi atau suatu petunjuk. Nah, di sini hal yang perlu kamu perhatikan dalam misi kamu untuk kesuksesannya adalah tentang mengendalikan panca indera kamu, dimana kamu melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, yang sesuai gitu, berbicara yang baik, berperilaku tuh. Jadi tentang mengendalikan diri intinya di sini. Kamu harus bisa dulu untuk kendaliin diri juga emosi kamu. Tuh, kalau misalnya kamu belum bisa, gimana kamu bisa memimpinkan? Itu bukan hal yang gampang soalnya dalam memimpin ini. Mengendalikan diri mungkin kedengarannya simpel, tapi kenyataannya susah. Terkadang kalau kita lagi lelah, kita kehilangan kemampuan kontrol diri kita. Jadi cepat emosi. Jadi kita tuh lebih apa ya, nggak suka ditanya-tanya lah intinya, nggak suka lagi bad mood ininya, bad mood, susah untuk memberikan pendapat kayak gitu. Sedangkan di sini perlu kestabilan untuk menjalani misi, perlu kestabilan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu masih suka galau baper atau gimana gitu, itu masih kurang, perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini juga kalau untuk membantu orang lain dalam membuka ikatan atau melepaskan hal-hal yang negatif dalam dirinya mereka, agar mereka bisa lebih bebas, agar mereka tuh bisa terbang bebas. Pastinya nggak mungkin dilakukan sama kamu yang kalau kamu masih galau, masih suka galau, wajar sih, tapi jangan kayak berkepanjangan gitu. Memang di sini tantangannya adalah mengendalikan panca indera, mengendalikan juga hal yang kamu lihat, hal yang kamu dengar. Jangan terlalu mendengarkan gosip, jangan melihat hal yang apa namanya nggak sesuai sama etika kamu juga. Apalagi ya, berpikir dan berbicara juga. Berpikir adalah hal yang susah untuk dikendalikan. Kadang kamu bisa berpikir hal yang negatif saat melihat seseorang, mungkin berpikir jelek-jeleknya seseorang, itu juga dikendalikan. Tuh, berpikir hal yang buruk tentang seseorang bukan suatu kesalahan, bukan suatu yang harus benar-benar berpikir yang positif aja sama orang, enggak. Karena kita manusia perlu misalnya tuh kayak yang namanya lebih waspada gitu sama orang lain juga. Itu memang udah sifat alamiah kita. Nah, jadi cuma perlu dikendalikan, jangan terlalu over.
dan lebih percaya pada hal yang positif, menjadi pribadi yang positif, yang periang juga di sini, yang berwibawa, warnanya kuning, terus sangat selaras sama matahari juga. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Kita lanjut ya ke yang pilih file nomor 2. Bye bye untuk kamu yang pilih file nomor 1. Hai untuk kamu yang pilih file nomor 2. Apa sih misi jiwa kamu? Ingat, ini salah satu misi jiwa kamu, karena nggak mungkin aku babarin semua blank 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 blank. Yang ada ntar wadahnya nggak siap, ntar kamu oleng bengong-bengong nggak jelas. Oke. Ini di file nomor 2. Ya, di sini kamu juga memiliki kemampuan telepatik maybe, dan juga kemampuan bisa mengerti orang lain. Cuma kalau dari misi jiwa kamu ini adalah tentang bagaimana cara mengubah pikiran. Mengubah pikiran itu mungkin kayak mindset kamu sendiri, mindset orang lain tentunya, karena kamu hidup bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga kamu hidup untuk alam, untuk orang lain juga, saling membantu satu sama lain. Ya, dan di sini ada Five of Swords. Five ini tentang perubahan. Jadi gimana kamu untuk merubah pemikiran yang salah, ini yang tidak sesuai dengan idealisme, tapi disarankan di sini jangan kayak yang egois gitu. Ini ada kartu yang gambarnya lebah, dimana kita tahu lebah itu hewan yang sangat berguna. Dia mengumpulkan sari-sari bunga untuk dijadikannya rumah, untuk dijadikannya makanan, madu. Apa ya? Tapi lebah adalah hewan yang berkoloni, bukan hewan yang sendiri gitu. Jadi kamu bukan orang yang bisa bekerja sendiri sebenarnya. Di sini kamu membutuhkan orang lain untuk mewujudkan rencana-rencana kamu nih di sini. Di sini kamu lebih ke orang yang perencana, atau bisa dibilang orang yang bekerja di balik layar. Kamu membutuhkan orang lain untuk membantu merealisasikan rencana-rencana kamu. Nah, di sini juga seorang yang berpikir, pemikir keras, dan orang di sini juga orang yang cerdas. Jadi kamu kemungkinan memiliki potensi atau bakat alami tentang cepat mengerti tentang suatu hal, terutama di bidang yang memang itu jalan kamu bisa cepat mengerti tentunya, dan menganalisa hal-hal yang terjadi gitu. Jadi kemampuan kamu ini juga dalam di pikiran tuh cepat. Kamu memerlukan kelompok, ini kamu bukan orang yang individual, meskipun di sini warnanya biru. Jadi kamu tuh sejenis orang yang di balik layar. Aku bilang di balik layar, dan orang yang di balik layar itu memerlukan orang lain untuk bekerja gitu, bekerja di menjalankan rencana-rencana mereka. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah tentang kundalini kamu. Nah, di sini kamu perlu untuk menselaraskan cakra-cakra kamu, membukanya lebih besar lagi, lebih lebar lagi untuk saat ini tentunya, karena energi ini nggak bakalan abadi terus, nggak berubah gitu, stuck gitu, enggak. Untuk saat ini perlu untuk kamu lebih memperhatikan lagi kundalini kamu dengan cara meditasi, dengan cara niat, pokoknya. Tapi meditasi itu cara yang paling ampuh sih yang aku tahu. Minum air doa juga mungkin, bagaimanapun cara kamu itu, biasanya kamu punya cara yang pas untuk kamu masing-masing. Kamu tahu tentang diri kamu juga. Dan di sini mungkin kalau kamu yang masih bingung tentang misi jiwa kamu, itu tentang menggiring orang-orang ke idealisme yang baik gitu, ke hal-hal yang pokoknya baik untuk masa depan juga, dan baik untuk diri sendiri. Dan di sini kamu memang memiliki kemampuan untuk mengubah sudut pandang orang lain. Mungkin sudut pandang orang lain itu aja, kamu bisa memperluas itu. Kamu juga bisa membelokkan sudut pandang orang lain.
Jadi membelokkan tuh kayak misalnya sudut pandang orang lain tuh gini gini gini, nah sudut pandangnya itu yang buat orang lain kayak sedih gitu, sedih terus atau mengalami masalah terus. Kamu mengetahui hal itu, kamu bisa membawa dia untuk itu loh sudut pandang yang salah, itu cara berpikir yang salah. Itu kamu ngubah cara pikirnya mereka, bukan berarti cuci otak ya. Walaupun kamu bisa, tapi maybe di sini kamu juga punya hati nurani, yaitu setiap manusia bisa untuk atau berhak untuk menentukan jalannya masing-masing. Kamu kayak hanya memberikan saran di sini juga. Nah, kamu juga di bidang perencana. Jadi hal apapun sini cukup luas, general, karena ya memang general reading. Sini itu kamu bisa membuat rencana-rencana tentang apapun, misalnya rencana pekerjaan yang baik itu kayak gimana, rencana untuk ekonomi Indonesia mungkin, atau rencana untuk pemerintahan Indonesia maybe, apapun itu intinya kamu dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tuh. Cuma sisi lemahnya atau yang perlu diakui juga di sini, dalam menjalani misi kamu nggak bisa sendiri. Di sini ada 2 kartu yang memang menandakan kamu memang orang yang lebih ke pemikir, sedangkan kamu memerlukan orang lain untuk menjalankan pikiran atau ide kamu. Ini lebah bekerja dalam kelompok, tidak kuat jika sendiri. Bayangin gimana lebah yang sendirian terus sepanjang hidupnya. Hachi mencari mamanya. Oke, jadi kamu di sini disuruh memperhatikan kundalini juga, disarankan, dan juga disarankan untuk bekerja dalam kelompok meskipun tidak terlalu menonjol, karena di sini kamu tipe orang yang di balik layar. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Bye bye. Kita lanjut untuk kamu yang pilih file nomor 3. Untuk kamu yang pilih file nomor 3, apa sih misi jiwamu? Mari kita lihat. Ya, ini salah satu misi jiwamu. Di sini ada gambar feminim, energi feminim tapi juga lemah, energi yang perlu dilindungi. Ada 5 of cup. Jadi 5 of cup, 5 itu juga artinya kayak perubahan. Kita nggak tahu cuma perubahannya ke positif atau ke negatif. Kalau di sini juga cenderung yang lebih labil gitu. Jadi salah satu misi jiwamu adalah membantu mereka yang orang yang lemah-lemah, yang labil, yang mungkin belum menemukan jiwanya dia. Yang mungkin kamu juga bisa menjadi teman curhat. Cuma di sini lebih membantu untuk membela atau melindungi. Ada ksatria. Kamu bekerja atau berjalan layaknya seorang ksatria, misimu ini tuh. Nah, di sini juga kalau dilihat dari ini sang ksatria dan juga membela kaum yang lemah, cenderung kamu di sini orang yang humanis, orang yang bisa terjun di masyarakat. Nah, di sini bukan hanya hal-hal yang berkaitan di pergerakan nyata, karena di sini warnanya lumayan lemah untuk di pergerakan nyata. Jadi di sini ada warna biru, lebih cenderung ke mungkin media sosial. Kamu menggerakkan opini publik kayak gitu, dan kamu membantu atau melindungi orang-orang yang perlu perlindungan, orang-orang yang lemah. Ini lebih ke humanis, bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Kamu sangat terganggu sama orang yang menindas, mengikat kaum lemah, orang yang hati nuraninya kurang gitu lah. Maaf sebelumnya. Kamu di sini membantu untuk orang-orang yang memerlukan bantuan kamu, tentunya pasti memerlukan bantuan dari segi misalnya dia tidak berdaya, dan di sini terikat pada sesuatu, tapi cenderung mainnya nih di media sosial. Dari warna aku lihat kayak gitu. Bukan secara langsung kamu mendatangi orangnya, atau kemungkinan kamu berada dalam suatu organisasi, bukan secara langsung kamu yang terjun ke misalnya sebuah desa memerlukan bantuan. Kamu bukan orang yang kayak gitu. Kamu orang yang lebih di balik layar juga, sama kayak orang yang nomor 2. Cuma di sini orang yang pilih file nomor 3 lebih ke humanis, lebih ke bisa bekerja sendiri,
tapi di sini juga bekerja untuk banyak orang. Nah, ini sini ada kelompok atau nggak ada kelompok itu terserah, ini bisa-bisa aja. Dan di sini vision atau pandangan ke depan, visioner, kamu orang yang bisa melihat atau bukan melihat ya, melihat itu kayak emangnya Tuhan melihat masa depan, kayak menganalisa atau memprediksi masa depan. Kamu punya pandangan luas atau pandangan yang cukup tajam untuk masa depan tuh. Jadi kamu, kalau tadi aku udah bilang kan tentang apa ya, humanis, tentang publik gitu, kamu bisa melihat masa depan tuh kayak gimana, akan terjadi seperti apa. Oh, jadi kamu menggiring opini publik agar meminimalisir jika kamu menemukan hal-hal yang negatif, dan jika kamu menemukan hal-hal yang positif, kamu menggiring opini publik untuk menjadi positif juga tuh, untuk sama-sama menikmati hal-hal yang positif yang kamu udah pikirin, udah kamu prediksi gitu yang akan terjadi. Kamu menggiring juga ke sana, tergantung apa yang kamu dapatkan dari masa depan itu, hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Kamu bisa menyesuaikan keadaan, hal apakah yang diperlukan untuk orang-orang saat ini, untuk dunia saat ini tuh. Ya, di sini sebenarnya ini energi yang lumayan kuat naiknya seorang satria. Sekali lagi, memang misi fokus utama dari misi kamu saat ini itu adalah tentang membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Mungkin juga kamu bisa bergerak di bidang aktivis perempuan tuh. Tapi ada hal yang perlu kamu perhatikan di sini dalam menjalani atau menyukseskan gitu misi kamu. Sini adalah tentang kesehatan diri kamu sendiri dan juga kekuatan diri kamu sendiri. Nah, ya logika aja sih, gimana sih kamu bakalan jalanin misi dengan baik jika kamu itu nggak sehat. Kamu juga perlu suatu waktu untuk pembelaan tentang diri kamu, membela diri kamu sendiri, melindungi diri kamu sendiri, baik dari segi menjauhkan diri kamu dari penyakit agar kamu tetap sehat, ataupun dari segi misalnya kalau kamu ada masalah sama orang, kamu bisa melihat secara objektif gitu. Karena di sini memang analitik tipenya, hampir mirip kayak di PL2. Kamu tuh harus bisa juga kapan kamu saatnya melawan menjadi naik, kapan kamu harus mengabaikan mereka gitu. Terkadang orang-orang yang di sini itu pasti memiliki idealisme yang tinggi juga, atau mindset atau kebenaran yang mereka pegang teguh, yang mereka yakini. Cuma kalian tuh ya gimana ya, dunia itu bukan hal yang bisa diubah sendirian. Dunia itu juga bukan hal yang bisa kita kontrol gitu, berada di bawah kontrol kita. Ada aja, jangankan dunia, diri kita sendiri aja kadang masih susah untuk dikontrolkan. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol terhadap oleh diri sendiri, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi, yang penting di sini udah coba. Karena di sini orangnya cenderung visioner ini kadang kita tuh kalau misalnya nggak bisa kendaliin kemampuan visioner ini atau kemampuan analitik, lebih melihat ke depan, itu nanti kalau yang negatif muncul, takutnya bakalan ada muncul kayak kecemasan gitu. Jadi kecemasan ini buat kamu insom, buat kamu jadi sakit, terlalu sibuk untuk berpikir gitu. Cuma di sini aku rasa semoga bener ya, di sini udah bisa mengendalikan, di sini juga udah siap gitu loh. Bahkan mungkin udah berjalan, udah dilakukan misinya saat ini tuh. Jadi untuk kamu yang sudah menyadari dan atau bahkan sudah melakukan, tetap pada tempat kamu saat ini, itu udah sangat bagus sekali. Pastinya udah menyumbang hal positif untuk dunia tuh, untuk masyarakat, seenggaknya juga untuk diri kamu sendiri, karena diri kamu adalah aset berharga kamu tuh. Kalau kamu nggak ada nyawa lah jangan nggak ada nyawa, kalau kamu sehat aja, kalau kamu sakit aja susah untuk menjalani misi, atau bahkan memikirkan diri sendiri pun bakalan susah.
Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Sekarang untuk kamu yang pilih file nomor 4. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 4, apa sih misi kamu? Salah satu misi kamu ya, karena energi bakalan berubah-ubah kayak yang tadi aku bilang di awal sebelum pilih kartunya. Pejuang cinta. Di sini ada pejuang tentang perasaan. Ya, misi kamu adalah tentang membangkitkan era cinta baru dari orang-orang dan juga tentunya kalau di sini aku lihat sih diri sendiri ya. Apakah ada? Oh ya, ada kelompok. Ada kelompok di sini juga. Jadi memang bekerjanya itu emang bisa sendiri, bisa kelompok, tapi efeknya itu untuk orang sekitar kamu dan bukan hanya orang. Di sini karena batang-batang juga. Nih, lebih ke binatang. Jadi mungkin misi kamu tuh lebih ke penyelamatan binatang, ke misalnya hal-hal yang berkaitan dengan volunteer tentang binatang. Tuh sukarelawannya pasti ya. Untuk menjaga binatang-binatang itu, binatang apapun itu, mau itu anjing, kucing, yang liar, yang jinak, yang imut. Tuh, karena di sini juga kamu kayak tadi aku bilang ada evolusi cinta nih. Evolusi cinta ini, cinta bukan hanya sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia saja, tapi kan juga dimiliki oleh binatang, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Tuh, jadi tentang cinta kamu ini juga adanya tentang disuruh untuk disarankan untuk mengalir dengan bebas, mengikuti alam itu kayak gimana gitu. Jadi cinta yang kamu tumbuhkan di sini adalah bukan tentang cinta bersama manusia, tapi cinta bersama binatang, cinta bersama tumbuhan dan alam, lebih ke sana. Jadi kalau misalnya dibilang misi kamu itu perlindungan binatang, itu hal yang paling paling cocok atau paling pas gitu. Mungkin kamu juga sudah bisa untuk merasakan seperti apa perasaan binatang itu, mungkin bertelepati dengan mereka, dengan alam, karena kamu memang memiliki potensi juga. Kalau ada misi pasti ada potensi. Nggak mungkin kamu disuruh misi aja tanpa ada potensinya gitu. Jadi kamu juga harus menyadari potensi diri kamu tentang membangkitkan sebuah cinta atau mengembangkan atau melestarikan cinta, bukan hanya cinta untuk manusia tapi juga hal-hal lainnya, seluruh yang ada di sekitar kita. Hal lain yang perlu kamu perhatikan selain tentang mengembangkan cinta, juga kamu perlu belajar tentang alam. Hal apapun, alam itu kan sangat luas, tergantung kamu sukanya di mana. Kalau di sini kan yang kayak tadi aku bilang tentang binatang, kan kamu perlu belajar banyak juga tentang binatang-binatang. Ada kupu-kupu juga di sini, ada metamorfosa tapi secara pelan-pelan, tapi hasilnya indah gitu. Nah, di sini kalau misalnya tentang binatang juga yang mungkin kayak waktu itu kamu pernah lihat nggak sih berita di Australia, koreksi kalau salah, ada tentang koala yang kena kebakaran hutan waktu itu ya. Jadi kamu salah satu volunteer di sana yang kayak gitu contoh-contohnya. Dan di sini juga mungkin kayak dokter hewan atau memberikan makan hewan-hewan yang terlantar di jalan, mengadopsi, memelihara. Itu hal-hal yang memang kelihatannya kecil tapi berdampak sangat besar juga untuk mereka. Bayangin kalau kamu di posisi binatang itu kan, kalau kamu kelaparan, tiba-tiba ada manusia baik yang ngasih makan, seenggaknya bisa menghilangkan rasa kelaparan itu. Kalau kamu adalah seekor kucing yang nggak punya rumah, yang kehujanan setiap hujan itu kan, ya miris banget. Aku agak emosional untuk menyampaikannya. Kucing yang itu nggak punya rumah, kamu bisa adopsi. Itu memang panggilan jiwa, memang misi jiwa kamu tuh, untuk membantu hewan-hewan. Selain hewan juga tumbuhan, tapi lebih ke hewan.
Jadi cinta yang kamu kembangkan, evolusi cinta kamu adalah bukan cinta tentang manusia sama manusia, bukan yang humanis kayak yang kelompok 3 tuh cenderung ke humanis, kalau kamu cenderung ke hewan juga tuh, ke bukan sesama manusia saja. Oke? Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4 sekaligus berpikir. Terima kasih untuk telah menonton. Bye bye.